Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and today Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali berbicara dengan Stanislav Krapivnik, mantan perwira Angkatan Darat AS, eksekutif rantai pasokan, dan pakar militer politik. Stas, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih. Selalu menyenangkan. Terima kasih sudah bersedia. Saya ingin melakukan pembaruan dengan Anda tentang penilaian Anda. Pertama tentang Ukraina. Dan kedua, juga tentang beberapa latar belakang apa yang sedang terjadi di Israel. Tapi bisakah kita mulai dengan Ukraina? Baru-baru ini Anda memberikan wawancara di RT, di mana pembawa acara bertanya kepada Anda, apakah Ukraina bisa membalikkan keadaan? Dan Anda langsung menjawab, tidak. Bisakah Anda ceritakan sedikit mengapa menurut Anda ini sudah selesai bagi Ukraina? Dan mengapa bahkan NATO pun tidak bisa membantu lagi pada titik ini? NATO can't help anymore at this point? Well, NATO can prolong this, and they can prolong it in Nah, different ways. NATO bisa memperpanjang ini, dan mereka bisa memperpanjangnya dengan berbagai cara. Dengan senjata, sampai tingkat tertentu, mereka bisa memperpanjangnya. Mereka bisa terus memperpanjangnya dengan mengirim tentara bayaran NATO, di mana ada seluruh batalion, misalnya orang Polandia. Seluruh batalion berhenti dan muncul di garis depan Rusia. Saya pikir Karol Noworyski, presiden baru Polandia, telah menjauh dari itu dengan sangat cepat. Dan sekarang mereka berdebat dengan kaum banderis soal bandera. Sebenarnya, karena saya pikir ketika dia berkuasa, dia melihat bahwa ada sekitar 10.000 orang Polandia yang tewas dalam pertempuran sebagai tentara tempur. Saya rasa itu membuatnya sangat terkejut. Sesuatu yang selama ini Duda sembunyikan sebisa mungkin. Duda ingin menciptakan Rzeczpospolita, yaitu Kekaisaran Polandia. Itu untuk Kekaisaran Polandia ketiga. Ada banyak anggota NATO lainnya. Maksud saya pernah berada di daerah garis depan sejak 24 Desember 2022, di mana di sisi lain tidak ada orang Ukraina, semuanya orang Polandia. Where on the other side there were no Ukrainians, it was all Poles. Dan sore ini pada hari Stet, Tasmeng, di Vothkwal untuk pemeriksaan peran Yuthatakum dan melihat di Stet. Indikasi apa yang memiliki berarti ini benar sedang terjadi? Well, Russia actually, after Kursk, Sebenarnya, Rusia setelah peristiwa Kursk mempublikasikan nama-nama dan mengidentifikasi tentara bayaran di mana mereka bisa. Karena harus diingat, pihak Ukraina kehilangan lebih dari 70.000 orang tewas dan hilang. Jika mereka hilang, sebagian besar dianggap sudah tewas. Dan Anda tahu, oke, jadi bagi yang tidak kuat, sebaiknya matikan volume sekarang. Banyak dari korban tewas itu berserakan di hutan-hutan barat daya Kursk. Dan ini 10% dari wilayah provinsi Kursk yang sebenarnya. Itu kira yang mereka kuasai, sekitar 10%. Entah babi hutan, dan tikus liar, beberapa antara memarbis dengan ini, tanpa ekor, tetap berarti Tulkin. Iksat saya, mereka akli memphis and fall, termasuk tuan iksua. I mean, they will pick everything clean, and the crows. So identifying people it gets harder, obviously. Jadi mengidentifikasi orang menjadi lebih sulit, jelas. Namun militer Rusia mengidentifikasi, baik melalui dokumen atau sebagian besar melalui dokumen yang ditemukan di tubuh, sekitar 2.000 orang Polandia yang tewas, sekitar 1.200 orang Kolombia yang tewas, dan kemudian lebih jauh ke bawah daftar itu, ada sekitar 1.000 orang Georgia yang tewas. Mereka ini adalah orang-orang Saakashvili yang sekarang telah melarikan diri dari Georgia, dan semuanya bertempur di Legion Georgia, termasuk sekitar 190-an orang Amerika, sekitar 140 orang Inggris, dan sebagainya. Jadi ada kehadiran tentara bayaran yang sangat besar, dan itu hanya yang tewas. Anda tidak tahu berapa banyak yang melarikan diri sebelum itu. Dan mereka telah diidentifikasi berdasarkan etnisitas kewarganegaraan tersebut. Jadi, kita selalu memiliki kelompok tentara bayaran seperti ini. Dan seberapa banyak mereka sebenarnya dikirim oleh negara mereka atau oleh NATO masih menjadi sesuatu yang harus diungkap oleh para sejarawan setelah kita memiliki dokumennya. Tapi sekarang, baru minggu ini, kita mendengar semua keributan tentang drone di Polandia, bukan? Dan pada titik ini, sekali lagi, saya membaca media arus utama, dan saya tidak punya cara untuk memeriksa apakah hal-hal ini benar-benar ada. Apakah ini dibuat-buat? Apakah ini memang drone yang sengaja diterbangkan
seperti yang diberitakan di Barat? Atau apakah ini akibat gangguan sinyal, seperti puluhan drone yang masuk ke Polandia? Bagaimana pendapatmu tentang cerita ini? Poland. What do you make out of this story? Okay, so there's several issues here that could be. Oke, jadi ada beberapa isu di sini yang mungkin berperan. Let's begin with the fact Pertama-tama, mari kita mulai dengan fakta bahwa ini adalah drone pengintai. Mereka tidak membawa hulu ledak. Kedua, memang ada drone yang mendarat atau ditembak jatuh, sekitar 4 buah. Tampaknya, 1 di antaranya jatuh sendiri, dan 3 lainnya dijatuhkan. Dan perlu dicatat juga bahwa drone-drone ini memiliki jangkauan sekitar 700 km. Namun mereka muncul selebih 200 km jauhnya. Kapag territorium milis Rusia puri fleni, ispermech that Rusia is menelpon emendi bertahan law. Nimek the Miller's Frank. And apathy untuk thang that look kami. Look, let's talk. You want to come over and check our logs? You can see we're in flight patterns. Kamu tahu, kamu bisa melihatnya dari pola penerbangan, karena mereka tiba-tiba meluas cukup jauh. Jadi ada opsi lain yang tersedia di sini. Nah, itu tipe Geran atau Shahed. Ya, drone Shahed asli berasal dari Iran. Sejak saat itu, Rusia telah mengembangkannya. Sekarang mereka sudah masuk generasi ketiga atau keempat. Ukurannya jauh lebih besar, jangkauannya jauh lebih panjang dibandingkan drone serang aslinya, dan beberapa di antaranya sekarang menggunakan mesin jet. Jadi, bentuknya sudah sangat berbeda dengan drone aslinya, kecuali bentuk dasarnya saja. Sekarang Amerika juga memproduksi, dan mereka mengumumkannya sekitar 1,5 bulan yang lalu dengan sangat meriah, drone Shahed. Mereka hanya menirunya. The Shahed drone, they just made a copy of it, right? And you look at it, I don't know, I guess it has stamps. Dan kalau Anda lihat, saya tidak tahu, saya rasa ada tulisan Made in the USA dicap di situ, entah di mana. Tapi kalau Anda lihat, mereka benar-benar tampak identik, sampai ke baling-baling kecil di belakang. Dan suara mesin pemotong rumput kecil itu. Karena memang mesinnya seperti mesin pemotong rumput atau mesin moped kecil. Jadi, bisa saja buatan Amerika, atau bisa juga dari negara lain. Drone pengintai digunakan untuk 2 tujuan. Meraih minces double dibinumpukin berbakali, mencari ho. Awal di drone digunakan untuk ngumpulin masi. Drone pengintai ini, Higmata Qualitator, that's means why I'm also doing America sendiri, remember all, aja di korbangan. Right? They're the expendables. And once the anti-aircraft system has identified. Dan begitu sistem anti-pesawat mengidentifikasi posisinya dengan menembak ke arah itu, menyalakan radar, peluncur biasanya dipisahkan dengan jarak tertentu, biasanya dengan kabel atau antarmuka radio. Namun, begitu peluncur menembak, posisinya pun terungkap. Lalu gelombang berikutnya yang segera datang setelah itu kini sudah mengetahui lokasi radar dan peluncur anti-pesawat, dan mereka langsung mengincar serta menghancurkannya. Tentu saja ada kerugian pada saat pengintaian, ada juga kerugian pada drone serang yang sebenarnya. Ukraina memang berhasil menjatuhkan beberapa di antaranya. Jadi setelah berhasil menjatuhkannya, apakah Anda memprogram ulang dan kemudian mengirimkannya ke Polandia? Kita tahu pasti bahwa rudal yang menghantam dan menewaskan 2 warga Polandia itu berasal dari Ukraina. Faktanya, Duda, sekarang setelah ia tidak lagi berkuasa, mengakui hal itu kepada seorang jurnalis dan mengatakan, ya, kami tahu Ukraina berusaha menarik kami ke dalam perang ini, bukan hanya secara tidak resmi sebagai tentara bayaran, tetapi agar tentara Polandia benar-benar terlibat penuh dalam perang ini. Kami tahu bahwa Ukraina mengirimkan rudal itu dan menghantam Polandia sambil mencoba mengelabui seolah-olah itu rudal Rusia. Kami memang tidak meresponsnya, tapi kami tahu mereka berusaha menarik kami masuk. Jadi sekarang, ini sudah pada tingkat resmi bahwa Ukraina telah mencoba hal ini. Apakah mereka melakukannya lagi? Maksud saya, seperti cerita tentang rudal di Polandia, sekitar 1,5 atau 2 tahun lalu. Jika benar bahwa drone-drone itu dikirim dari Rusia, itu akan menjadi tindakan bodoh dari Rusia. Karena hal itu memberikan semua yang dibutuhkan oleh Polandia dan orang-orang NATO untuk Anda tahu kan apa yang mereka lakukan sekarang, pasal 4. Kami sedang diserang dan kami perlu mendukung Ukraina lebih lagi. Maksud saya, itu jelas merupakan kebalikan dari apa yang diinginkan Rusia secara strategis. Tapi orang Barat atau Eropa terus mengatakan, orang Rusia sedang menguji kita.
Mereka menguji kita karena mereka akan datang. Saya bilang mereka akan datang. Bisakah Anda menanggapi hal itu? Karena ada orang membalog itu. Inside that asylum. Yeah, oh yeah, that's a very good way of. Ya, oh ya, itu cara yang sangat baik untuk mengatakannya. Dan di dalam rumah sakit jiwa itu ada ruang gema. Dan semua psikopat duduk di dalam ruang gema itu. Dan yang mereka dengar hanyalah pikiran mereka sendiri yang kembali kepada mereka. Ya oke. Sekali lagi, Rusia tahu, dan ini sudah diakui oleh NATO, bahwa NATO hanya bisa melindungi sekitar 5% hingga 10% wilayah udaranya dengan sistem anti pesawat yang ada saat ini. Jika Rusia ingin menyerang Polandia, itu akan menjadi serangan terhadap pangkalan militer yang digunakan sebagai pusat logistik untuk memindahkan peralatan ke Ukraina. Pangkalan-pangkalan itu digunakan sebagai tempat pelatihan, dan tidak akan banyak yang tersisa dari sana. Maksud saya, mari kita realistis. Tapi sekali lagi, siapa yang diuntungkan? Itu pertanyaan mendasar dari semuanya. Siapa yang diuntungkan? Apakah Rusia diuntungkan dengan mengirimkan selusin drone pengintai? Yang, omong-omong, Evjebaldiwa care will siot der kapasitesan makarnya. By the way, I've flown twice as far as their fuel capacity, but we'll ignore that little fact. Tapi kita akan mengabaikan fakta kecil itu. Apakah Rusia diuntungkan dengan melakukan ini terhadap Polandia? Tidak, tentu saja tidak diuntungkan. Tidak ada keuntungan dari semua ini. Apakah Rusia diuntungkan dengan meledakkan Nord Stream? Tentu saja tidak diuntungkan dengan meledakkan Nord Stream. Apakah Rusia diuntungkan dari hampir semua hal yang dituduhkan kepada Rusia? Tidak, mereka tidak diuntungkan dari semuanya. Lalu siapa yang diuntungkan? Nah, pihak yang diuntungkan sebenarnya adalah Tusk, yang merupakan salah satu orang kepercayaannya, adalah yang pertama kali menggebu-gebu. Kita akan berperang, kita akan berperang, kita akan pergi. Dan Sikorsky, yang juga dikenal sebagai Tuan Applebaum, yang anaknya berada di militer AS. Pikirkan itu. Menteri Luar Negeri Polandia tidak hanya menikah dengan orang Amerika, seorang neokonservatif terkemuka, tetapi anaknya juga bertugas di Angkatan Darat AS. Why his Diosreth? The Polish I didn't even know. minister. Yeah. Ja, kebak ut kwo di Atlanyu. Guys are separable tong Applebaum and Istrinia. Oh, yeah. Oh yeah. Anyhow, Found that out from Bagaimanapun, saya mengetahui hal itu dari seorang teman, baik saya yang merupakan doktor sejarah. Dia sangat Polandia, pernah tinggal di Kanada, dan sekarang tinggal di Polandia. Dan dia berkati, ya, mari kita bicarakan seluruh situasi ini. Jadi, tentu saja Rusia tidak diuntungkan dari hal ini. Namun ada pihak tertentu yang diuntungkan. okay, but certain parties benefit from that. whatever it is, I mean, it Apapun itu, semuanya terus berlanjut dan berlarut-larut. Kesombongan Eropa yang merasa, kami sedang melakukan sesuatu. Kami sedang melakukan sesuatu. Padahal kenyataannya, yang mereka lakukan hanyalah memperpanjang penderitaan dan membuat konflik ini semakin berdarah-darah. Menurut Anda, bagaimana Rusia menafsirkan semua omong kosong ini, seperti pembicaraan internal orang-orang Eropa, ketika Rusia sibuk subsefteku gaborthis South Prix New and Hikaknes? when the Russians signaled that they do have a serious interest in talking to the Americans, right? Well, you know what you just said is exactly. Nah, kamu tahu, apa yang baru saja kamu katakan, persis seperti itulah cara Rusia memandangnya. Tugas di sini adalah membuat Rusia berdarah sampai orang Ukraina terakhir, secara harfiah. Pemerintah di Ukraina, percayalah, bahkan jika tidak ada konflik, tidak satu pun dari mereka berencana untuk meninggal karena usia tua di Ukraina. Tugas mereka adalah mencuri sebanyak mungkin dan melarikan diri. Yamatov adalah contoh yang bagus. Dia menjadi Menteri Pertahanan selama setahun. Dalam waktu itu, dia berhasil mencuri sekitar 100 juta, yang sebenarnya kecil dibandingkan dengan banyak orang lain, membeli banyak properti di AS, dan seluruh keluarganya telah tinggal di AS sejak 2016, termasuk istri dan anak-anaknya. Dan mereka semua punya properti kecil atas nama LLC yang berbeda, dan kepemilikannya sering berpindah tangan, sehingga sulit untuk melacak siapa pemilik sebenarnya. Change hands, so it's hard to track who's who, and hard for any future. Dan sulit bagi pemerintah Ukraina di masa depan untuk mencoba menyitanya kembali. Tapi dia tetap tinggal di Ukraina untuk mencari nafkah. Dan itulah yang dilakukan semua orang ini. Zelensky adalah contoh utama lainnya.
Orang tuanya tinggal di sebuah rumah mewah di Israel yang ia belikan untuk mereka seharga $6 juta. Istri dan anak-anaknya berada di London. Dan omong-omong, sekitar 4 bulan yang lalu, ada sebuah artikel di berita berbahasa Inggris, bukan hanya berita berbahasa Inggris, tapi bahkan berita bahwa Zelensky membeli sebuah bank investasi dengan harga kecil sebesar 1,5 miliar pound. Dia juga membeli hotel kasino di Siprus Selatan. Itu terungkap dari pengakuan Presiden Siprus atau Siprus Selatan, Republik Siprus Selatan, dan seterusnya. Jadi orang-orang ini, mereka ada di sana untuk mencari keuntungan. Dan semakin lama konflik ini berlangsung, mereka semakin mendapatkan keuntungan. Lalu untuk Zelensky juga, dia punya masalah. Kemungkinan besar, dia akan menjadi suhu ruangan segera setelah konflik ini berakhir. Karena para tuannya, Amerika dan Inggris, tidak akan membiarkan orang seperti Zelensky berkeliaran, bicara sembarangan, dan membuka mulutnya ketika dia tahu terlalu banyak. Dia ada di pusat semua ini, dan setiap memaukan mereka, marathit swaging sesuatu si berkata-kata atau ini sept jatuh tangan Rusia, dan habis membongkar semuanya. Orang seperti itu, mereka bertahan hidup berat. Mereka di suhu ruangan. They get room temperature. Maksud saya, secara strategis, bagi koalisi Barat yang bersedia, akan jauh lebih baik, memiliki Zelensky yang menjadi martir dan sudah mati, daripada pertunjukan badut hidup yang dia lakukan, entah di London atau di Florida. Maksud saya, itu jauh lebih berguna. Jadi dalam sudut pandang apapun, nyawa Zelensky benar terancam. Yang membuat saya bertanya-tanya, apakah sebenarnya dia punya insentif tertentu yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya untuk mencapai suatu kesepakatan yang bisa membuatnya mengakhiri semua ini. Saya ragu. Itu hanya sisi optimis dalam diri saya yang bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang bisa membalikkan keadaan untuk Ukraina di dalam Ukraina sendiri. Kamu tahu, satu-satunya cara Zelensky bisa keluar dari situasi ini dengan selamat adalah jika dia diam-diam melarikan diri menuju perbatasan Belarus dan menyerah kepada Lukashenko, lalu pergi ke Rusia. Memang, dia mungkin akan berakhir duduk di penjara, tapi hukuman mati di Rusia sedang dalam moratorium. Berbeda dengan hukuman mati tidak resmi yang menantinya. Karena kamu benar, Zelensky, pertama-tama, dia pecandu kokain. Seperti yang kamu tahu, dengan pecandu narkoba berat, mereka tidak bisa diprediksi. Mereka berada di bawah tekanan. Mereka akan melakukan dan mengatakan apa saja. Dan kamu tidak benar-benar bisa mengendalikan mereka, karena mereka pecandu narkoba. Mereka berada dalam kondisi yang berbeda, jika kamu mau menyebutnya begitu. Selain itu, dia bukan tipe orang. Pertama-tama, dia seorang aktor. Dia suka sorotan. Dia sudah suka sorotan sebelum semua ini terjadi. Selama bertahun-tahun, dia menjadi kesayangan Eropa. Semua orang memujanya. Another very small dude, EU. Isra di ten stang, then point more amusets. Fine. Tapi semua pemimpin memang seperti itu. Maksud saya, itu memang sifat patologis dari orang-orang teratas. Jangan bilang semua pemimpin seperti itu, tapi mayoritas mungkin memang begitu. Mayoritas. Tapi masalahnya di sini adalah, apa yang akan kamu katakan padanya? Pergi ke rumah mewahmu di Miami, menghilang, hidup dengan tenang, dan jangan muncul lagi. Dia tidak akan melakukan itu. Mungkin dia akan melakukannya untuk sementara waktu, tapi rasa gatal itu akan tetap ada. Rasa gatal itu akan selalu ada. Dia ingin jadi pusat perhatian. Dan bagaimana caranya jadi pusat perhatian ketika kamu amagalnarin tuore? Balik seperti ini. Ngamli bicara. Ya, tapi dia harus memahami betapa berbahayanya posisinya. Dan kita sudah melihat. Maksud saya untuk mengaitkannya dengan beberapa perkembangan yang telah kita saksikan. Kita telah melihat orang-orang Ukraina di Spanyol, pejabat tingkat menengah hingga tinggi dalam struktur formal, dibunuh di jalan, bukan? Jadi pertikaian di dalam kelompok penjara ini sedang berlangsung, bukan? Jadi apakah Anda punya gambaran tentang seperti apa perebutan kekuasaan? It's a besteso grand dalam skema ini.
There was an old saying with Ukraine. Anda tahu, ada pepatah lama tentang Ukraina, Ukraina pasca Soviet. Di Ukraina, pertama-tama Anda menghasilkan uang, lalu Anda menjadi politisi. Maaf, itu biasanya, itu di Barat. Di Ukraina, pertama-tama Anda menjadi politisi, lalu Anda menghasilkan uang. Jadi mereka semua masuk ke dunia politik. Tidak ada yang jujur. Ya, saya tidak akan bilang tidak ada karena tidak pernah 100%. Tapi sebagian besar politisi Ukraina, terlepas dari partai manapun mereka berasal, dapat mendengar. Oke, dan benar. Jika seorang politisi mencuri sedikit atau mengambil sedikit, selalu banyak merakyat, rakyat siap memaafkannya. Baiklah, dia mendapat mobil tambahan, tapi lihat apa yang telah dia lakukan untuk negara. Tapi di sini tidak ada konsep seperti itu. Kelas politik di Ukraina selama 30 tahun telah menjadi lintah, parasit. Mereka ada di sana hanya untuk satu alasan, menghisap negara. Lihatlah sebuah negara yang keluar dari Uni Soviet tanpa utang. Yang omong-omong, itulah sebabnya Rusia mendapatkan semua rudal nuklir. Karena Rusia adalah pewaris langsung Uni Soviet. Dan bukan hanya mendapatkan rudal nuklir, Rusia juga mendapatkan seluruh utang Soviet yang digunakan untuk semua republik lain ini, terutama yang utama. Jadi, industrialisasi Ukraina dan semua itu, Rusia yang harus membayarnya, harus membayarnya lagi. Jadi Ukraina keluar dari Uni Soviet. Orang-orang jarang membicarakan hal itu. Omong-omong, Ukraina keluar dari Uni Soviet dengan ekonomi, basis industri dan ilmiah, serta populasi sebesar Prancis. Pada akhir 2010-an, awal 2000-an, tepat sebelum konflik, saya ingat seseorang membandingkan Ukraina dengan Uganda yang sama miskinnya. Dan Presiden Uganda sangat tersinggung dan langsung berkata, kami tidak semiskin mereka. Kami jauh lebih baik daripada orang Ukraina. Maksud saya, seberapa banyak Anda harus mencuri tanpa henti untuk turun dari level Prancis dalam waktu kurang dari 30 tahun ke level negara termiskin di Afrika? Ya. To the level of the poorest countries in Africa. Although in the defense of Ukraine, all of this. Meskipun dalam pembelaan terhadap Ukraina, semua ini terjadi atas dorongan Barat dan terapi kejut neoliberal dan sebagainya. Hal yang sama, maksud saya, penjarahan yang sama seperti yang terjadi di Rusia. Hanya saja, kemudian ada langkah-langkah balasan yang diambil. Anda memiliki kepemimpinan yang berbeda di Ukraina, yang sebenarnya mendukung atau bekerja sama dengan itu. Dan pertanyaannya kemudian adalah, apakah Anda memiliki pemimpin yang lebih berpikiran netralis, seperti Yanukovych, atau yang berpihak ke Barat, seperti siapa namanya, Timoshenko? Dan ketika Anda bertanya terdapat saja pepersaian kekuasaan yang berkuasa saat Timoshenko sana, Anda juga harus ingat. Zelensky telah melarang 17 partai oposisi. Ya, dan ketika Anda melarang sebanyak itu partai, oposisi menjadi area yang sangat abu-abu. Itu termasuk orang-orang yang berkata, "Hey, aku ingin mencuri itu. Aku tidak mau memberikannya padamu. Aku ingin mencuri." Misalnya, para pendukungnya yang membawanya ke tampuk kekuasaan sekarang duduk di balik jeruji, bukan karena dia tidak setuju secara politik dengan mereka, tetapi karena dia menginginkan apa yang mereka miliki. Dan akhirnya jadi sarang pencuri. Tapi bukan seperti serikat pencuri, di mana mereka punya pemimpin serikat dan semuanya sejalan untuk mencari uang. Tapi, ya mencuri. Ini adalah sarang pencuri, di mana semua sama mencuri dari satu sama lain. Dan siapapun yang kebetulan lewat juga bisa jadi korban. Begitulah suasana politik di Ukraina. Lalu ditambah lagi dengan perang, situasinya berubah menjadi sarang para pencuri yang berjuang untuk bertahan hidup. Jadi mereka secara harfiah bukan hanya rela mencuri satu sama lain, tapi juga rela menggorok leher sesama mereka. Kuleba, mantan duta besar untuk, siapa namanya? Liverwurst Basah, Perdana, Kanselir Jerman. Kuleba adalah duta besar Ukraina di sana. They have number, skavkapyap, to skina palithadwayo. Dia with nath kamlaspiri, flasid Dolensky. Idi nomhak sesang, nesentim bas bisa muitint the brain. It gets to be deadly serious business in this case. Yeah.
Okay, Oke, kita akan butuh lebih banyak waktu, menit, bahkan jam untuk membahas ini karena tingkat intrik politiknya sebenarnya semakin meningkat. Dan kita bahkan belum membicarakan militer dan Zaluzhny dan siapa namanya yang di London. Maksud saya, masih ada lagi di sana. Zaluzhny yang di London. Bukan Zaluzhny yang itu. Sirski yang memegang komando. Sirski is the one in command. Yeah, Sirski dijuluki Jenderal 200. 200 adalah klasifikasi untuk korban jiwa, KA, gugur dalam tugas. 300 IA, terluka dalam tugas. 400 untuk pembelot. 500, seperti kehilangan kewarasan. Itu adalah klasifikasi lama dari Soviet. Jadi julukannya karena dua menyebabkan Tian di pihaknya sendiri. He generates a lot of dead for his own side. I think it's extremely sad, right? And this Saya rasa ini sangat menyedihkan, bukan? Dan tentu saja, ketidakstabilan politik ini tidak membuat Rusia lebih mudah untuk menentukan dengan siapa mereka harus bekerja agar bisa mengakhiri semua ini. Tapi memang begitulah situasinya. Kita berada dalam situasi internal yang sangat kacau, dan itu bahkan belum memperhitungkan apa yang datang dari luar. Tapi mungkin, mari kita alihkan pembicaraan sedikit dan gunakan 10 atau 12 menit terakhir untuk membahas Israel, karena Anda pernah menyampaikan kepada saya bahwa salah satu hal yang kurang dipahami adalah dampak Zionisme Kristen dan asal-usul Zionisme Kristen terhadap genosida yang sedang terjadi. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu? Can you maybe expand on that a bit? So yeah, Christian Zionism, if you go back, look at it. Jadi ya, Zionisme Kristen, jika kita melihat kembali, pertama-tama mari kita mulai dengan ini. Zionisme Kristen adalah sebuah ajaran sesat. Ini adalah ajaran sesat yang sangat marak di kalangan evangelis, di antara evangelis di seluruh dunia. Ini adalah ajaran sesat bagi gereja ortodoks. Yang sebagai seorang ortodoks, saya katakan adalah gereja Kristen pertama, dari mana Katolik memisahkan diri. Pada tahun 1054, Katolik mengatakan sebaliknya, tapi itu adalah sebuah skisma. Ini adalah ajaran sesat bagi Katolik. Ini juga ajaran sesat bagi Protestan tingkat tinggi, seperti Lutheran, Gereja Inggris, dan sebagainya. Ini adalah ajaran sesat yang muncul pada tahun 1533 oleh seorang pria bernama Charles Darby. Jadi orang ini pada dasarnya mengambil sebuah ayat dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, bahwa ketika Tuhan datang, Dia akan memanggil orang-orang kudus kepadanya di surga. Saya sedang mengutip secara bebas. Seharusnya saya benar-benar menghafal frasenya secara utuh. Tapi dia membangun teologi bahwa Tuhan akan datang 2 kali. Jadi akan ada kedatangan kedua dan ketiga. Atau mungkin kedatangan kedua, dan kedatangan kedua versi 21. Kedatangan pertama adalah saat Tuhan datang bersama semua orang kudusnya, yang menurut teologi ini, kebetulan adalah kaum evangelis, akan langsung berpindah tempat begitu saja. Mereka tidak akan mati, mereka akan berpindah tempat dan selesai. Lalu semua orang lain akan tetap tinggal di bumi, karena mereka semua dianggap terkutuk, dan mereka akan berakhir saling memakan dan saling membunuh. Dan kadang-kadang tergantung siapa yang ditanya, antara 7 hingga 1000 tahun kemudian, Kristus akan datang lagi untuk menghakimi mereka semua. Jadi, mereka berpindah tempat begitu saja. Neraka di bumi. Lucunya, teleportasi itu bahkan menjadi alur cerita dalam film Left Behind, tidak salah. Ya benar, itu memang bagian dari teologi, dan film itu benar-benar mengangkat. Tapi baik, Vol. Dan itu tergantung dari sudut mana kamu melihatnya. Apakah mereka teleportasi pergi dengan pakaian mereka, atau mereka teleportasi pergi dalam keadaan telanjang? Ya, karena perbedaannya adalah, apakah pakaian mereka tertinggal, atau mereka juga ikut menghilang. Dan saya benar-benar mengenal orang-orang yang membentuk kelompok dukungan, di mana mereka pergi ke tetangga mereka yang terkutuk, karena dia bukan evangelis, atau bukan versi evangelis mereka. Karena ada ribuan versi evangelis yang berbeda. Bisa saja gereja baptis dan gereja baptis lainnya. Dan yang satu berteriak bahwa yang lain akan masuk neraka, sementara yang lain bersikeras bahwa mereka yang akan masuk neraka, padahal mereka sama-sama baptis. Itu benar-benar jadi gila kalau sudah sampai di tingkat itu.
Tapi mereka akan pergi ke tetangga mereka yang terkutuk untuk meminta dukungan, dengan berkata, "Kalau aku menghilang dan keluargaku menghilang, Ezenkalasan, Ijiwot Woth, Ruthits Paperskan He Wikilin Him, to Boy Mates Udothi Grower." Saya penasaran, apakah itu maksud saya benar-benar tidak tahu. Saya bertanya-tanya apakah orang-orang ini benar-benar ada. Maksud saya, itulah idenya. Mereka bisa saja ada di sana, tapi saya penasaran. Oh, tidak. Orang-orang Nimare, susah mo besar di selatan, and pagkain berkas sani, mereka sangat sengasan. Sure, mereka nabug na tenor. They need the end of the world. This is a death cult that's afraid of dying. Ini adalah kultus kematian yang takut mati. Jadi itu bagian dari ideologinya. Seperti akhir sudah dekat, dan kita sangat dekat dengan akhir. Begitu dekat sampai aku harus memberikan kunci kepada tetanggaku yang terkutuk agar dia bisa menyiram tanaman. Benar. Dan mereka adalah orang-orang Kristen evangelis yang kemudian mendukung gagasan Zionis. Karena memang dibutuhkan. Benar. Right, they are the Christian Zionists, and to get Mereka adalah Zionis Kristen. Dan untuk mencapai akhir dunia, seperti yang saya katakan, mereka menginginkan akhir dunia, tapi mereka takut mati. Anda tahu, sebagai seorang Kristen, saya akan menghadap Tuhan, dan saya akan menjalani penghakiman terakhir saya. Dan ada pertanyaan tentang bagaimana penghakiman itu terjadi, tergantung pada sisi gereja mana Anda berada. Bahkan di dalam gereja ortodoks, setelah saya mati. Itu satu-satunya cara. Henok adalah satu-satunya yang diangkat. Semua orang lain harus mati, lalu mereka menghadap Kristus. Jika Anda seorang Kristen, itulah pandangan yang Anda miliki. Mereka ingin melewati bagian kematian. Anda tahu, bagian menjadi suhu ruangan. Kita ingin melewati itu, dan kita hanya ingin langsung berpindah tempat. Semacam seperti Star Trek atau tiba-tiba hilang begitu saja. Saya sedikit menertawakannya, karena bagi kami ini adalah bidah yang luar biasa. Tapi ini adalah bidah yang sangat berbahaya. because they act on this. So to get the end of the world, you have to have Jadi, Armageddon. untuk mencapai akhir dunia, harus ada Armageddon. Untuk mencapai Armageddon, harus ada bait suci ketiga. Untuk membangun bait suci ketiga, harus ada Israel murni secara etnis dan agama, atau Israel Raya. Orang Israel menginginkan Israel Raya. Saya tidak begitu yakin seberapa peduli kaum evangelis terhadap Israel Raya, selama ada Israel dengan bait suci ketiga. Tapi itu berarti harus menjadi Israel yang ortodoks, bukan ultra-ortodoks, tapi pada dasarnya ortodoks, dengan hanya orang Yahudi dan tidak ada bentuk Yudaisme lain. Dan mereka mendukung itu. Menurutmu, bagaimana posisi Haredi dalam semua ini? Lalu di atas itu, ada aliran lain, yaitu dispensasionalisme, di mana mereka salah menafsirkan apa yang tertulis di Alkitab. Lihat, bagi orang Kristen, sejak awal gereja, kamu harus memahami sedikit teologi, maaf. Saya selalu menceritakan teologi. Saya bisa tinggal, tapi saya menunjuk you. It's right there struktur yang stabil. Benar. Nah, awal dari teologi ini adalah bahwa orang Yahudi sejati adalah mereka yang mengikuti Kristus. Mari kita mulai dari situ. Jadi ketika mereka berbicara tentang orang Yahudi sejati, yang mereka maksud adalah orang Kristen. Itu poin A. Poin B, ketika mereka berbicara tentang Yerusalem, dan ini sudah terjadi sejak berdirinya gereja, mereka tidak berbicara tentang Yerusalem secara fisik. Mereka berbicara tentang Yerusalem spiritual, yaitu kerajaan Kristus. Kerajaan Kristus adalah kerajaan di surga, kerajaan spiritual. Seperti yang diceritakan ketika Pontius pilih, apakah kamu raju? Raja Israel? It's kau, kerajaan kuiguwarth. My kingdom is in heaven. I'm paraphrasing again, but Saya akan memparafrasekan lagi, tapi kerajaanku ada di surga. Aku bukan raja dunia fisik di sini. Itulah sebabnya Pontius Pilatus berkata, "Yah, aku tidak melihat kesalahan pada orang ini. Aku tidak melihat alasan untuk mengeksekusinya. Dia jelas bukan ancaman bagi Roma, karena dia tidak berkata, aku raja secara fisik, aku akan mendirikan takhta, aku akan merebut sebuah provinsi dari Roma." Jadi sejak awal gereja memandang hal ini sebagai Yerusalem adalah Yerusalem rohani. Orang memandang Yerusalem sebagai Yerusalem fisik. Dan mereka membacanya sebagai
Siapa yang memberkati nyawa dengan Tuhan? He who blesses the Jews will be blessed by God. And they're taking that as an actual statement, but as Dan mereka menganggap itu sebagai pernyataan yang sebenarnya. Tetapi untuk orang-orang yang sekarang disebut Yahudi, apakah secara etnis, seberapa murni darahnya, siapapun itu, saya tidak akan membahas hal itu. Itu adalah isu yang sama sekali berbeda, dan saya tidak akan repot-repot membahasnya. Biarkan orang lain yang melakukannya atau apapun itu. Tapi pernyataan teologis di sini sudah bersifat anti-Kristen, bukan? Jadi, kamu tidak akan mendapat berkat dengan memberkati mereka yang membunuh Kristus, bukan? Karena itulah yang diajarkan gereja sejak awal. Sekali lagi, saya tidak mengatakan ini untuk memicu kekerasan etnis atau semacamnya. Tetapi inilah ajaran teologis historis gereja. Dan disinilah kaum evangelis masuk. Sekarang, jika Anda berbicara dengan para evangelis ini, bukan berarti mereka tiba-tiba mencintai orang Yahudi, karena mereka akan mengatakan salah satu dari dua hal. Entah semuanya akan bertobat pada hari terakhir, atau semuanya akan masuk neraka juga. Kita hanya butuh mereka untuk membangun bait suci ketiga, dan Armageddon. Kita hanya butuh akhir dunia. Dan Anda melihat orang-orang ini seperti, wow, kalian benar-benar gila. Ada pelayanan yang disebut End Times Ministries yang mengadakan perjalanan wisata. Anda bisa mencarinya di YouTube. Ada banyak video mereka di YouTube. Dan para pendeta ini berdiri bersama rombongan wisatawan evangelis mereka, berkata, dan disinilah tentara Tiongkok dan Rusia dari Antikristus akan turun. Dan Amerika, karena kamu tahu kaum evangelis, mereka akan dengan bantuan Tuhan mengalahkan mereka di sini. Dan disinilah Armageddon akan terjadi. Dan orang-orang ini benar-benar mempercayai hal ini. Tapi inilah bagian yang menakutkan. Orang-orang ini berkuasa, ya. Mike Johnson, ketua DPR Amerika Serikat, adalah seorang evangelis. Hagee adalah seorang evangelis. Dan mereka secara terang-terangan mengatakan, saya bermimpi anak-anak saya akan berjuang untuk Israel. Oke, kamu sekarang adalah menteri perang, maksud saya, pertahanan sebelumnya, dari AS. Seharusnya kamu punya cara berpikir yang sangat berbeda dari ini. Dan ada 80 juta dari mereka di AS. Ada banyak juga di negara lain. Jadi ini adalah masalah yang serius. Hal yang menarik dari argumen ini tentang pengaruh, baik yang didorong secara ideologis maupun religius oleh kaum evangelis, dan penyebarannya juga di masyarakat AS serta aparatur politiknya, adalah bahwa Anda bahkan tidak memerlukan lobi Israel untuk menjelaskan kekuatan hubungan yang begitu erat ini. Jadi, dalam arti tertentu, dan saya tidak berpikir ini harus salah satu, saya rasa keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Tetapi itu adalah penjelasan kedua mengapa AS bertindak terhadap Israel dengan cara yang belum pernah kita lihat sebelumnya dalam hubungan internasional. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan, mungkin selain Swiss dan Liechtenstein, dua negara berdaulat yang begitu erat terhubung satu sama lain sehingga, itu maksud saya, benar-benar. Yang sebenarnya dibutuhkan adalah lobby untuk kelompok non-evangelis. Seperti misalnya Marco Rubio, atau, oh astaga, kenapa saya tidak bisa mengingat nama saat saya benar-benar perlu mengingat nama? Rubio, Menteri Luar Negeri. Tunggu, itu Marco Rubio. Oh, maaf bukan Marco, Ted Cruz. Itu dia orangnya. Saya salah mengingat di kepala saya. Maaf, saya memang buruk dalam mengingat nama. Ted Cruz misalnya. Keduanya Katolik. Keduanya Tinhaites, sebuah paus dari Vatikan, memprotes pembunuhan warga Palestina Katolik. Pace this blue ball, banyak kaum Palestina, Orthodox, dan Katolik. Sekitar 10 atau 12% dari populasi adalah Kristen Orthodox dan Katolik. Di Lebanon, mereka sekitar 30% lebih dari populasi. Dan di Suriah ada banyak orang Kristen Ortodoks. Kaum evangelis tidak menganggap mereka sebagai orang Kristen. Mereka tidak menganggap Kristen Ortodoks dan Katolik sebagai orang Kristen. Bagi mereka, itu adalah bidat, meskipun mereka adalah gereja asli. Jadi ketika mereka dibunuh, ya, itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Dan saya pernah bertanya kepada orang-orang evangelis yang saya kenal, kamu sadarkan ada gereja Kristen yang diledakkan? Itu bukan gereja yang sebenarnya.
sulit untuk berdebat pada titik itu. It's hard to argue with that point. So in a There's sense, what something we're can't change seeing, their mind. what we're seeing is also like an Jadi, Christian, dalam arti tertentu, yang kita lihat juga adalah perpecahan di dalam Kristen sendiri. Bukan sekadar perbedaan pendapat, tapi benar-benar perpecahan. Benar, antara kaum evangelis Kristen dengan orang-orang seperti misalnya. Sekarang giliran saya menyebut nama Tucker Carlson tentu saja, yang memiliki pemahaman Kristen yang sama sekali berbeda dan ingin agar kelompok Kristen bersatu, apapun denominasi mereka. together, whatever the denomination. Yeah, Tucker Carlson actually has a much Ya, more Tucker Carlson sebenarnya memiliki pandangan yang jauh lebih tradisionalis. Dan saya telah menonton program-programnya. Itu berkembang menuju, menurut saya, pandangan ortodoks dalam kekristenan. Ini adalah proses yang lambat, dan sebenarnya ada cukup banyak orang evangelis dan protestan lainnya. Seluruh gereja telah beralih ke ortodoksi. Biasanya karena para pendeta mulai mencari. Mereka semua ingin tahu, ingin seperti gereja yang asli. Nah, ketika Anda mulai melihatnya secara historis, gereja yang asli itu tidak pernah hilang. Saya berbicara lagi dari sudut pandang ortodoks. Katolik memang punya pandangan yang sedikit berbeda tentang itu. Saya mengerti. Tapi dari sudut pandang ortodoks, gereja lama itu tidak pernah hilang. Orthodox point of view. Yeah, the old church never disappeared. It wasn't this mysterious entity. Ini bukan entitas misterius, benda UFO atau, kamu tahu, kriptozoologi. Itu tidak menghilang. Itu masih ada. Sudah berumur 2000 tahun. Kamu sebenarnya tidak perlu mencari jauh-jauh untuk menemukannya. Dan ketika mereka mulai melihatnya, mereka mulai melihat teologi. Dan mereka berkata, oh, maksud saya, sebagian besar dari orang-orang ini tidak akan pernah menjadi Katolik karena mereka membenci Katolik, karena mereka telah memisahkan diri dari Katolik. Tapi ortodoksi adalah sesuatu yang baru bagi mereka, mereka tidak mengenalnya. Dan itulah salah satu cara mereka mendekati teologi lama yang dimiliki bersama antara ortodoks dan Katolik. Dan mereka melihatnya, oh, kami salah, oke. Dan ada kesadaran itu. Tapi mayoritas Narda dalam hal ini, mereka tetap pada pendirian mereka. They're set in the ways that they're set, and they're poking fingers between each other, between these different. Dan mereka saling menyalahkan di antara berbagai denominasi evangelis ini. Siapa yang masuk neraka, siapa yang tidak masuk neraka. Tuhanlah satu-satunya yang memutuskan pada akhirnya siapa yang masuk neraka dan siapa yang tidak. Bukan pendeta, bukan juga jemaat biasa, kalau kita mau membahas ke arah itu. Benar. Tapi hal ini memang secara langsung memengaruhi politik mereka, dan itulah bagian yang menakutkan. Sekarang, Marco Rubio, ada sebuah situs web di AS yang melacak seberapa besar AIPAC mendukung para politisi. Rubio mendapat 1,5 juta, Cruz mendapat 2 juta. Jadi Anda bertanya-tanya, kenapa mereka, sebagai Katolik, benar-benar tidak peduli dengan apa yang dikatakan Paus? Mungkinkah ada hal lain yang memengaruhi pengambilan keputusan mereka, seperti rekening bank mereka? Their decision making, like their I bank mean, accounts. the one thing that was crazy is that Satu hal yang benar-benar gila adalah gagasan bahwa Paus akan pernah memiliki pengaruh atas Amerika Serikat. Dan itu, tentu saja, sudah ada sejak zaman Kennedy. Tapi itu sama sekali tidak pernah terjadi, bukan? Maksud saya, Paus tidak pernah benar-benar didengarkan oleh Presiden AS. Justru sebaliknya, Paus lebih sering mendengarkan dan berusaha berinteraksi dengan Presiden dengan caranya sendiri. Jadi kesimpulannya, yang Anda ingatkan kepada kami adalah dampak yang sering diremehkan dari kaum evangelis Kristen dan Zionisme Kristen terhadap seluruh proses ini, yang pada akhirnya menghasilkan genosida di Palestina. the other end spits out genocide in Palestine. Yes, it's even questionable what came Ya. first, the chicken or the egg. Bahkan masih dipertanyakan, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? In the UK, Apakah Zionisme Kristen atau Zionisme Yahudi yang pertama kali muncul di Inggris, omong-omong? Menurut saya, Zionis Kristenlah yang pertama kali muncul di Inggris. Mayoritas besar penduduk di Inggris adalah anggota gereja Inggris, yang sama sekali bukan kaum evangelis. Mereka adalah Protestan tingkat tinggi. Pada dasarnya, mereka adalah pecahan dari gereja Katolik. Semacam gereja Katolik mini dengan nuansa nasional Inggris. Dan omong-omong, orang Inggris pada awalnya adalah ortodoks. William si Bajingan, atau William Sang Penakluk jika Anda ingin menyebutnya begitu, mengalahkan Harold di pertempuran Hastings. Harold tewas, kedua putranya tewas, saudaranya tewas, keponakannya tewas. His brother died, his nephew died,
All the men in Harold's line died at that Battle of Hastings. Semua laki-laki dalam garis keturunan Harold tewas di pertempuran Hastings. Istri Harold membawa putrinya naik kapal dan berlayar ke Kiev, yang saat itu merupakan wilayah Rusia. Putrinya menikah dengan seorang pangeran Rusia karena mereka semua penganut Ortodoks. Mereka hanya pergi ke negara Ortodoks besar berikutnya. Setelah William si Bajingan, William sang penakluk, menaklukkan Inggris, ia membawa Inggris masuk ke dalam gereja Katolik. Itulah sebabnya ia diberkati oleh Paus untuk menaklukkan Inggris, karena Inggris menolak untuk ikut dalam skisma dan tetap Ortodoks. Jadi ortodoksi sebenarnya adalah agama asli orang Inggris. Namun, yang kemudian terjadi adalah munculnya kelompok evangelis yang memengaruhi orang Yahudi di Inggris. Ini terjadi pada pertengahan tahun 1800-an, mengubah orang Yahudi di Inggris menjadi Zionis Yahudi. Dan ini menguntungkan bagi para elit Inggris. Karena, pertama, mereka bisa menyingkirkan orang Yahudi. Semua orang Yahudi itu bisa berimigrasi ke Israel. Bagi mereka, itu adalah keuntungan. Kedua, orang Yahudi yang berimigrasi ke Tanah Suci itu adalah orang Inggris. Karena secara budaya mereka adalah orang Inggris. Mungkin masih ada perbedaan agama, tapi secara budaya mereka adalah orang Inggris. Jadi pada dasarnya, mereka sedang menciptakan sebuah koloni di Tanah Suci, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Ottoman. Jadi dalam jangka panjang, kita akan merebut sebagian besar wilayah Kekaisaran Ottoman dari tangan Ottoman. Kita akan memiliki pijakan Kekaisaran Inggris di Timur Tengah, di mana sebelumnya kita tidak punya apa-apa. Jadi ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ya, dan Inggris menyerahkan tongkat estafet kepada Amerika. Dan kita berada di situasi sekarang dengan bencana mutlak ini. Tapi Stas, saya harus mengakhiri pembicaraan ini, karena diskusi denganmu selalu sangat menarik dan membawa kita ke banyak arah. Tapi saya pikir kamu menunjukkan hal yang sangat penting. Kaum evangelis Kristen dan dampaknya terhadap proses politik yang menciptakan situasi ini. Bagi orang-orang yang ingin mengikuti kamu, seperti Afrika ke Salure, it's a barakin mentkid. YouTube channel, I suppose, or where would you want them to go? Yep. Oke, jadi di X Stas Krapivnik, di YouTube namanya Mr. Slavic Man, Slavic dengan K, bukan C. Saya juga punya 2 saluran di Telegram. Saluran berbahasa Inggris bernama Stas Was There. Saluran berbahasa Rusia bernama Stas Segodnya Obrotno. Saya akan menaruh tautannya di deskripsi di bawah. Dan semua orang sebaiknya melihat TV Stas serta analisis politiknya. Sangat layak untuk diikuti. Jadi Stas, terima kasih banyak atas waktumu hari ini. Thank you very much for your time today. Pascal, slay snimbrit swarmina. Remas mulch.